Taklim kita hari ini At-Tadiru li Syami Ramadana. Persiapan bulan Ramadan. Penting ya. Tentunya pemahaman ini dalam sisi konteksnya yang lebih ke ruhani, terkait dengan orang-orang sufi dan tasawuf. Ada amalan. Kita udah terlambat. Ya, Rajab ada amalan, ya, Sya'ban ada amalan. Ada yang disebut satu malam Sya'ban. Ya. Apapun juga kalau kita akan menghadapi perang, kita memerlukan persiapan. Semakin siap kita matang persiapan kita, maka insya Allah kemenangan akan ada di pihak kita. Kan gitu ya. Itu dari logikanya. Ya. Jadi sering ya, umat Islam sekarang menghadapi Ramadan itu seperti hal biasa. Sangat disayangkan ya. Persiapan Nabi itu sampai 3 bulan, ada yang 6 bulan. Karena di sana berbeda waktu, kita dipaksa memasuki kondisi waktu keabadian. Ya. Yang disebut memasuki alam rahim yang berbeda pada 3 bulan itu dalam konsep tasawuf. Ya. Nah ini yang perlu kita pahami secara benar kalau kita membuka kitab-kitab lama. Ya. Insya Allah kaji ini setidaknya kita melakukan amalan yang wajib. Dan ada pintu waktu untuk 11 bulan ke depan. Ya. Itu mesti gimana di 3 bulan ini. Banyak rahmat. Kita bahas At-Tadiru li Syami Ramadana, persiapan bulan Ramadan bab 1 terkait tasawuf dan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yuasi, yu'amahu, yukafi, yumadzidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum taklim kita syahadat, sholawat, istighfar, berdoa, zikir kepada Allah. Sama-sama langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi pariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir, jahar, tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya solihi wa ilaha droti Syabul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina. Wa khususan Nabaruyah Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya jalmani wala yumanu alaiku ya jal jalali wal ikram ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazin wa jarul mustajirin wa amanul kaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syakian au mahruman wa tahrudan au muktaron alaya fi rizki famhu. Allahumma bifadlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti tari rizki wa atsbitni indaka fi umil kitabi syahidan marjukan mufaffaqal lil khairat fa inna qulta wa qaulta wa qulukal haqqu bi kitabikal munajili ala nabiyyikal mursali yamhullahuma yasha'u wa yustibu wa indahu umul kitab. Ilahi bitajalil adami fi lailatil nafsi fi lailatil nafsi fi lailatil nisbi min syahrul syabanil mukarramil lati yufraqu fiha kullu amri hakim wa yubram isrif ani minal balai ma'alamu wa ma'alam wa anta alamul ghaib di rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan, kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan, yang memberi nikmat, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskan. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak, lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firmanmu adalah benar yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmatmu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan dariku dari segala bencana yang Kau ketahui dan dari yang tidak ku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari dariku. Dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib berkat rahmatmu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Itu salah satu doa para sahabat kaum sufi, para torekot pada malam itu Sya'ban. Hati-hati, persiapan kita itu boleh disangkat sangat penting. Jadi malam itu Sya'ban itu jatuhnya perhitungannya insya Allah besok kita bahas, ketepatannya harus sama ya. Karena di bulan Sya'ban itu ada satu hari yang amalan itu insya Allah bisa makbul. Nah, ini penting ya, sangat penting. Karena apapun juga ada rahimnya. Kalau berdoa di tempat rahimnya tepat, waktunya tepat, tempatnya tepat, pasti doa itu makbul. Paham ya maksudnya ya? Disinilah pentingnya kita berthalibul ilmi secara yang lebih mendalami amalan-amalan ulama-ulama dulu. Ya,
Ulama-ulama dulu begitu Pak. Tidak menyepelekan menghadapi bulan Ramadan karena itu bulan perang. Kita langsung saja masuk ke taklim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga yang tidak langsung melalui dunia medsos, mungkin semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Andong sebagai Al-Fakir kita coba membahas At-Tadiru li Syaimi Ramadan. Persiapan kita serius, jangan dianggap sepele. Termasuk sebetulnya dari bulan Rajab kita mesti sudah serius. Karena ulama-ulama dulu sesore-sore hari untuk menghadapi 3 bulan itu sangat penting. Kalau ada pertanyaan ibadah sunnah puasa yang paling banyak dilamalkan oleh Nabi adalah puasa Sya'ban, melebihi banyaknya dari puasa Ramadan kadang-kala. Jadi puasa Nabi itu di bulan Sya'ban, sekarang kan Sya'ban nih, itu puasa. Ya bayangin itu, karena banyak berkat di situ. Jadi ini penting karena kalau di bulan Rajab, kan Rajab sebelum Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan kan, antum tidak puasa karena bulan Rajab perang, ya. Nah, tapi pada masa jahiliyah setelah Nabi ada diharamkan, ya. Sya'ban itu bulan berkumpul. Dalam konsep tasawuf ada makna yang disebut iktibar. Apa sih maksud berkumpul? Dari kata-kata Sya'ban itu berjamaah, bermajlis, berkelompok. Ya mereka menunggu hilal. Karena pas masuk Ramadan itu bulan kita. Bulan umat. Milik kita bulan itu. Ya. Diambil sama mereka. Bulan ini yang penuh rahmat. Di bulan Ramadan. Jadi ada 3 makna yang mesti antum pahami secara ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi intinya gini ya. Sebenarnya Anda ingin membahas sebelum bulan Rajab ini. Tapi karena kita waktu juga ya ada beberapa amalan yang dasar kekuatannya belum bisa mencapai ke sini, terpaksa kaji dulu belakang. Jadi kita memasuki langsung di Sya'ban sekarang ya. Jadi hati-hati di pintu tanggal 13. Ya, itu maksud ibu Sya'ban, tapi ketepatannya belum bisa ditentukan. Ya. Doa di pintu tadi itu afdolnya ya. Semi wajib kalau diandung. Malam itu nanti Andong tunjukkan waktunya. Doanya tadi nanti Andong share. Ya. Ulama dulu, seluruh ulama dulu ya. Ada mungkin ulama sekarang. Itu di Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu selalu pakai doa itu. Di malam nisfu Sya'ban itu di sini kurang begitu populer ya. Nah, betul kan? Padahal itu penting sekali persiapan kita di bulan Ramadan, di situ kuncinya. Ya. Mau perang nggak bawa senjata gimana Pak? Sama gitu ya. Masih ada pertanyaan? Enggak ya? Kita lanjut ke kaji aja. Doa tadi mudah-mudahan Allah meridhoinya walaupun masih dalam tahap pengenalan. Semoga Allah memberikan kita persiapan-persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Masuk aja, nggak apa-apa, di mepet aja. Tadi sudah kita amalan doa Ibu Sya'bannya, termasuk doa persiapan bulan Ramadan. Doa tadi kan kalau antum bisa pahami secara bahasa kita kan sedang bernegosiasi dengan Allah kan. Doanya gitu ya. Bukan dikte kan. Negosiasi kan. Kalau kita ingin dapat proyek kan negosiasi dulu kan. Itu doanya. Boleh negosiasi dengan Allah.
memohon berkah pada bulan kita. Ramadan kan milik kita, iya kan? Untuk 3 bulan mendatang, atau untuk 2 bulan mendatang, atau untuk sebulan mendatang. Jadi ada 3 tahapan doa itu. Ada doa persiapan sebelum Rajab, ya. Ada doa masuk Rajab, ada doa nipu Syaban. Dan ada satu lagi yang milik kita, yang makbul. Apa itu? Lailatul Qadar. Betul kan? Nah, Lailatul Qadar itu harus makbul. Begitu ulama dulu ngajarin. Ya. Insya Allah ada berkah. Dan kalau bisa negosiasi tadi itu jangan matikan hamba sebelum mendapati dan menikmati bulan milik kita Ramadan. Jadi ulama dulu tuh jarang mati, bro. Kalau sudah masuk Rajab, jarang mati. Coba perhatiin, ada nggak bulan Ramadan Syaban yang mati? Jarang. Matinya Rajab tuh, mati syahid tuh. Perangan ya. Seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Karenanya puasanya dari orang-orang dulu itu, ini bahasa biasa aja dulu ya. Ulama-ulama lama maksudnya. Ya. Seharusnya kita contoh kembali kan. Iya kan, keseriusan mereka. Kalau ke Nabi udah jelas. Ke ulama lama aja dia males gitu nyontoh ya. Kalau ke Nabi wah keren banget gitu. Memang ke Nabi juga. Jadi begini, kalau kita ini belajar kitab, membaca ke kaum awam, tujuannya agar awam mengetahui niatnya orang-orang dulu pas berpuasa. Ini antum baca kitab-kitab lama itu, supaya antum gimana sih cara ulama lama itu berpuasa, ya. Nah. Orang-orang dulu kebanyakan orang-orang soleh, setuju? Setuju nggak? Kebanyakan. Orang sekarang terlalu banyak soleh. Solehudin, soleha, ya kan? Gitu. Jadi kaku gini ya. Dan banyak berilmu orang dulu itu pada zaman dulu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada sangkut pautnya tuh. Udah tahu deh artinya ya. Kita nggak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu deh. Sepakat nggak? Ya, nggak. Kita nggak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu deh. Itu sebabnya kita ada kirim sholawat ke Nabi ya. Maksudnya ke nasab Fatihah, ke runut-runut nasab kita. Itu konsep tasawuf. Rasa terima kasih kita. Jadi kita beragama, antum jangan sombong ya. Nggak bisa soleh tanpa meniru. Setuju? Betul kan? Anda nggak bisa soleh tanpa niru yang di atas. Iya. Betul? Betul ya. Nggak akan bisa soleh deh antum kalau nggak mau membaca risalah lama. Risalah orang dulu. Kita pun nggak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu. Karenanya pada ayat ke-6 dan ke-7 di Al-Fatihah tadi kan dibaca tuh 6-7 kan. Kalau menafsirkannya gini, tafsir firman Allah tadi, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang dulu kan, iya kan, intinya kan itu maknanya berbeda. Jadi Allah menghendaki kita ini loh, ada contoh, ada masternya. Masternya dituntut sama Allah beda-beda loh. Itu yang disebut nasyab ilmu. Setuju? Mau dinafikan gimana? Ajaran tasawuf mutarekat. Ada konsultasi kemarin orang Naksabandi, dia sedang izin, udah keluar izinnya gitu. Harus ada yayasan. Ah, ini unik di Sumatera Barat ini. Kita ada apanya? Izinnya ya. Ya ibarat kawin itu di kuah dengan kawin siri beda ya. Sah juga kan, sama gitu. Nggak perlu deh. Gitu.
Masya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus seperti orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya. Allah menghendaki kita ini ada contoh dalam beragama, ada master dari orang-orang dahulu. Begitu juga cara berpuasa. Jangan digampangin dong. Bahkan dijadikan budaya kebiasaan tiap bulan Ramadan itu dari tahun begitu aja. Rame trotoar, belanja, sebelum gitu. Ya. Coba kita berubah. Ramadan. Insya Allah 11 bulan. Ramadan itu kan charger, kalau ibarat cas aki. Ya. Kalau bagus 11 bulan kita rezeki antum bagus. Makanya serius. Makanya sore hari antum coba mulai persiapkan Ramadan. Tiap dakwah antum pas masuk Ramadan itu 3 bulan sebelum di Rajab antum udah mulai start. Isinya Ramadan. Bahkan di bulan puasa lebih cenderung banyak amalan. Ya. Jangan digampangin. Itu perlu antum ingatkan kembali dari ulama-ulama dulu begitu. Nah setelah tahu bagaimana ulama-ulama dulu melihat cara mereka menyambut persiapan Ramadan, kita contoh. Kita kan jadi tahu cara pandang Ramadan secara benar karena meniru ulama dulu. Itu juga Allah memerintahkan beberapa cara pandang orang-orang dulu, misalnya mempersiapkan Ramadan yang paling dasar. Kira-kira apa? Zohir dulu. Ini belum sampai ke tingkatan yang kedua ya. Ini bab 1, yang zohir dulu. Yang antum kadang nggak terpikirkan itu. Yang paling dasar. Sebagai upaya antum menjadi semakin menghormati makanan. Terpikirkan nggak? Makanan itu mesti dihargai loh. Ada di ajaran Ramadan. Saat nggak ke Ramadan kita melihat makanan biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja nggak? Kolak. Biasa aja kalau nggak Ramadan ya. Tinggal beli. Bahkan antum sepelekan tuh. Tapi coba masuk bulan Ramadan, semua jadi spesial. Air spesial nggak? Ayo, apalagi kolak goreng pisang. Waduh, coba. Itu di situ letaknya. Maknanya kan itu. Itu paling dasar. Ya. Intinya apa? Bisa bersyukur nggak antum? Betul kan? Dengan makanan. Makanya ritual makan itu sangat tinggi loh di Islam loh. Tangan kanan ada doa. Wah ini orang minum makan sambil jalan. Keren. Aduh ini bingung nih. Adab nih pele semua. Udah mulai ada. Masya Allah. Itu jadi penyakit aneh-aneh. Iya kan? Karena kita tidak menghargai makanan. Padahal ada di ajaran Ramadan. Nah, mungkin banyak orang terlalu tinggi nih ngaji Ramadannya. Dasarnya itu dulu. Paling dasar dulu dong coba ya. Pas masuk bulan Ramadan semua spesial deh. Bener gak? Air segini aja spesial pak. Ngiler kita. Karenanya dengan berpuasa manusia akan bisa merasakan lapar. Ini umumnya itu kan. Seperti orang miskin saat mereka tidak makan. Kan itu udah tahu deh kalau itu. Itu sebabnya antum bisa nggak menghargai makanan. Datang beras itu banyak orang teraniaya, banyak orang capek tuh. Di sawah, nyangkul, betul kan? Walaupun kita hanya dengan beli, ada hak, ada orang yang dirugikan sampai ke meja. Puasa harusnya juga membuat manusia bisa lebih bersyukur ujungnya kalau kita paham ke situ. Betapa cara pandang Nabi Muhammad, wah luar biasa Pak. Teladan idola kita. Bahwa manusia sehebat apapun ternyata, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun orangnya, kebutuhan paling pokoknya apa sih? Makanan, sungkam. Kebutuhan antum mobil.
Iya. Setuju nggak nih? Setinggi apapun juga, profesor apapun juga, tadi yang duduk ketemu profesor gitu. Betul kan? Oh, mobil? Enggak, Pak. Kebutuhan paling pokok apa, Pak? Makanan. Dasar pertama puasa itu ada ajaran syukur nggak kita bisa makan? Ada orang dikasih uang banyak tapi nggak bisa makan banyak kan? Dibatasi kan? Masya Allah. Kalau ngerti makna terdalam dari puasa kaum orang-orang dulu, lama dulu. Pertama, antum akan bisa bersyukur secara benar. Setuju nggak tuh? Masya Allah. Tolong ingetin yang lain ya. Jangan tinggi-tinggi. Nggak ada deh kebutuhan paling pokok manusia itu makanan. Tidak ada yang lain kalau diandung itu. Sederhanakan aja. Iya. 3 hari nggak makan gimana? Kita lihat saja nanti. Yang lagi buka puasa itu kan senang sekali. Meski nggak punya mobil mewah. Iya kan? Nah, nggak punya uang. Ya, sekedar ketemu makanan. Wih, luar biasa. Baru dirasa tuh. Jadi kita itu taunya menghormati makanan setelah masuk Ramadan. Tanpa sadar tuh. Padahal kita harus ambil makna di sana. Kalau kita merenung, melihat puasa Ramadan akan bisa membuat manusia menjadi belajar betapa istimewanya makanan. Sangat istimewa. Yang kadang diremehkan di bulan-bulan lain kan? Iya. Kelebihan buang, kelebihan buang. Nah, rezeki cacing. Alhamdulillah. Nabi Muhammad pernah bersabda, orang yang menjalankan ibadah puasa punya 2 kebahagiaan. Ini sabdanya populer loh. Apa kebahagiaannya? Saat berbuka puasa, makanan. Saat naik mobil ada nggak? Saat nikah ada nggak? Nah, ibadah puasa punya 2 kebahagiaan, yaitu saat berbuka terkait makanan kan, dan yang kedua langsung naik yang paling tinggi, jangan sepelein makanan saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila nggak tuh? Nah, kita di Ramadan nyepelein makanan, berhamburan, berlebih, naik nafsu. Kok jadi marahin gini? Enggak. Ngingetin tolong deh, jangan tinggi-tinggi bener ya. Ya. Nah, terlalu tinggi nanti ngaji repot juga ya. Iya. Bahagia saat berbuka puasa juga terbatas. Kemudian yang kedua saat bertemu Allah. Betul. Oh, saat misalnya berbahagia di alam barza, saat berbahagia di surga, itu di bawah itu. Surga iliyin yang tertinggi bertemu Allah. Karenanya kalau antum malas baca kitab-kitab literatur ulama, risalah ulama dulu, gimana cara dia melihat puasa? Bukan risalah baru, itu terlalu keren kalau diandung ya. Dalil ini. Ya, mungkin kita nggak tahu makna puasa, khususnya puasa Ramadan. Nabi mempersiapkan puasa Ramadan sampai melebihi, paling tinggi itu ada di Sya'ban. Adakah yang perlu dipersiapkan sebelum menyambut bulan penuh berkah ini? Tanya sama diri. Sebenarnya kenapa kita harus puasa saat bulan Ramadan? Setidaknya kita tahu. Puasa Ramadan tentunya merupakan satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam dunia. Bukan di sini aja, dunia. Puasa Ramadan kita lakukan dengan menahan diri dari makanan, minuman, serta naiknya nanti kelompoknya kedua, menahan diri melakukan maksiat. Maksiat kan banyak. Itu udah mewakili semuanya.
Jadi kalau orang sufi, orang yang tinggi makomah, pas dia melakukan dosa, saja sama ibu, dia mau batal menganggap dirinya. Marah aja batal. Langsung batal. Secara syariat, fikih memang tidak batal dalam satu sisi itu. Betul kan? Kecuali memasukkan benda ke dalam atribut tubuh kita. Jadi puasa Ramadan tentunya satu ibadah wajib ya. Kita lakukan dengan menahan diri dari makan minum, menahan diri dari melakukan maksiat dari waktu matahari terbit sampai matahari terbenam. Karena kita masih di rahim dunia. Terikat hukum dunia, rahim dunia. Maka dibawa dari waktu matahari terbit sampai matahari terbenam. Jawabnya kenapa begitu? Karena kita masih berada di rahim dunia. Setuju ya? Namun tidak jarang banyak yang bertanya, ya, sebenarnya mengapa umat muslim harus melaksanakan ibadah puasa saat bulan Ramadan? Tujuan aslinya ya, tujuan aslinya apa kira-kira? Kenapa di bulan Ramadan? Kan bulan lain ada. Untuk mengembalikan fitrah asli antum. Maka disenderkan kepada Idul Adha. Betul kan? Itu maksudnya. Maka jatuhnya di Ramadan. Nah, fitrah asli manusia di sini adalah suatu bentuk rasa apa? Syukur. Syukur tahu deh. Makna syukur nggak perlu dibahas. Tapi aplikasi syukur itu banyak yang tidak paham. Syukur itu susah loh. Fitrah asli manusia adalah suatu bentuk rasa syukur terhadap apa? Miliaran sistem organ dalam tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah. Ada nggak tersyukur? Sebenarnya seluruh tubuh kita dapat menjadi sehat, ya, nggak perlu sakit. Kalau kita ngikuti aturannya, dapat menjadi sehat. Kasihan bener orang-orang yang udah bau tanah masih datang juga. Mulai aplikasi agama itu menyehatkan. Tubuh kita ini dapat sehat dan pulih sepenuhnya hanya dengan meminum seteguk air aja. Coba kita belajar dari ulama lama hakikat Ramadan. Amalannya jadi sehat dengan seteguk air. Oleh karena itu memakan satu hidangan dalam satu hari, umpama makan satu hari hidangan, sudah sama manfaatnya dibandingkan dengan makan banyak hingga benar-benar kenyang. Sama. Seseorang yang memakan satu kurma seharian gak berhenti-berhenti makan kurma nih, sehari gak berhenti-berhenti. Kan ada yang perutnya sampai kembung tuh. Ya. Manfaatnya sama dengan orang yang memakan satu hidangan nasi atau kurma atau 3. Sama. Disinilah makna puasa terlihat, di mana kita dapat memberikan manfaat yang cukup bagi kita selagi melatih kontrol diri kita agar bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebenarnya kenapa kita harus puasa saat bulan Ramadan. Itu jawaban sesungguhnya kenapa kita harus puasa di bulan Ramadan. Makna perintah wajib puasa di bulan Ramadan. Udah tahu jawabannya? Yang tadi. Bisa nggak bersyukur? Begitu pentingnya bulan Ramadan, ulama dahulu mencontohkan. Sampai-sampai Nabi SAW itu persiapan sampai 3 bulan atau ada yang 6 bulan. Diawali dari bulan Rajab. Rajab adalah bulan intim. Amalannya menjadi intim rohani, romantis dengan yang maha penguasa. Tidak berlebihan bila bulan Rajab adalah bulan cinta, hub.
Makanya kaum sufi itu di bulan Rajab banyak melakukan amalan-amalan mahabbah. Jadi Rajab itu bulan persiapan bercinta dengan Allah ya. Sebelum ketemu bulan Sya'ban. Itulah bulannya bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'ban. Kalau ditanya milik siapa Sya'ban itu, bulan siapa kalau pada makhluk? Bulan Nabi. Makanya Nabi berpuasa penuh. Terus Sya'ban bulan apa? Bulan sholawat. Sholawat turun perintah sholawat itu bulan Sya'ban. Milik Nabi, maka kita sholawat ke Nabi. Nah ini seharusnya banyak sholawatan. Kalau di Nahdiyin, Habaib, Sya'ban itu sholawat terus amalannya, karena itu bulannya. Ya. Bulan Rajab bulan bercinta dengan Allah. Bulan Sya'ban bulan Nabi, ikuti amalan-amalan Nabi. Sebelum kemudian memasuki bulan umat Islam, bulan umatnya, Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu bulannya siapa? Bulan umat Muhammad. Sya'ban bulannya Rasulullah, lebih individu. Pusing nggak? Enggak ya, enggak ya. Jadi maksudnya amalannya udah tahu kita di bulan itu tuh apa. Makanya Pak Sya'ban banyakin selawat, ada doa tadi melalui wasilah. Maka terakhir ditutup dengan selawat Nabi. Doa kan jarang ditutup selawat Nabi di depan kan, kecuali di Sya'ban, begitu amalannya. Nah amalin, ya. Nanti harinya tentukan, insya Allah. Faedahnya luar biasa. Setidaknya kita mengamalkannya ada ilmu dan syaratnya. Makbul kan di situ. Bayangin panjang umur di sana, ada rezeki diberkahi, lengkap loh. Berarti kita mengamalkan doa kalau ingin makbul, ada waktu, ada tempat, ada ilmu, betul kan? Ya nggak farewell bro. Pas kita didesak mau lulus, wah doanya tungging balik tahajud. Itu doa nggak ikhlas namanya kan? Jadi gimana nih? Dalam tradisi intelektual Islam, cinta lebih asosiatif dengan sufi dan tasawuf, betul kan? Nah, kesan ini saja sudah cukup untuk menonjolkan kedudukan luhurnya bulan Rajab di kalangan sufi. Itu banyak munajat, amalannya di sana. Maka salah satu cara menelusuri seluk-beluk cinta, ajaran mahabbah, ialah menyimak pengalaman-pengalaman cinta sufi di bulan Rajab. Waktunya Rajab. Satu nama yang populer dan terhormat di kalangan sufi ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang sering menyebut Wali Kutub. Itu Rajab full tuh dia. Amalan-amalan ruminya gitu ya. Dalam kitab Al-Gunjah silakan baca. Kitabnya banyak kok. Itu amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu banyak sekali Rajab. Beliau mencatat sebuah riwayat yang menggambarkan pengalaman guru pertama dan yang utama seluruh sufi, Imam Ali bin Abi Thalib. Itu Rajab tuh. Dalam menumpahkan cintanya kepada Allah. Jadi menumpahkan cinta juga ada waktunya untuk antum. Ya kan? Kalau antum tarekot ada tarekot mahabbah pada bulan-bulan lain itu riyadhah. Masuk makbul dapat pengalaman sufistiknya pada bulan Rajab. Karena di situ waktunya. Makanya doa itu makbul itu ada tempatnya. Ya. Ali bin Abi Thalib dalam menumpahkan cintanya kepada Allah selalu di bulan Rajab. Terutama pada 4 malam terakhir di Rajab. Apa aja 4 malam itu? Redaksinya begini. Dahulu
Ali radhiyallahu anhu selalu mencurahkan dirinya hanya untuk beribadah di 4 malam dalam 1 tahun, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban. Itu cinta. Ada apa dengan 4 malam itu? Kejar. Ada rahasia yang sangat luar biasa yang menyita konsentrasi penuh sahabat terbaik Nabi. Di antaranya malam pertama bulan Rajab. Ada rahasia. Itulah lazim dikenal tradisi sufi. Jadi antum ingin tahu rahasia itu, antum sendiri yang mesti mengamalkannya. Karena rahasia itu nggak bisa dijabarkan, beda-beda kan. Begitu tradisi sufi, tradisi tasawuf, torekot orang dulu. Gimana sahabat nggak bertorekot? Bohong lah, betul kan? Makanya tradisi sufi itu tasawuf dibagi kepada tasawuf teoritis, tasawuf praktis, betul kan? Bukan hanya tasawuf teoritis, tasawuf praktis juga tidak kalah pentingnya. Kalau tidak dikatakan justru lebih penting. Itulah tasawuf praktis. Kalau teoritis ya waduh, kok teoritis yang kuatnya. Amalannya mana bro? Waktunya kapan? Itu masuk kelompok praktis. Baca kitab-kitab lama deh. Perbandingannya seperti orang mempelajari ilmu kedokteran dengan seorang dokter yang telah membuka praktek. Beda nggak? Ini baru belajar. Yang ini udah buka praktek. Seperti dokter kedua yang sudah buka praktek. Ya. Itu beda. Itulah nilai penting tasawuf praktis. Untuk itu secara sufi peminat tasawuf memerlukan riyadhah, bina jiwa. Kemudian kalwat, rajab. Antum gak perlu mursyid. Itu contohnya dari Nabi. Gak perlu duduk mursyid. Kalau di rajab itu gak perlu pakai wasilah mursyid saya Abdul Qadir Jilani. Gak perlu, langsung aja kalwat. Sampai ya. Nah, sebenarnya nang sabinya nunggu tuh. Kalau nggak ketemu mursyid ya itu aja. Dan itu syariat ngizinin. Kalau teori kan tasawufnya banyak merunut kepada nasab guru kan. Iya kan? Ini guru. Kalau praktis sahabat biasanya. Nggak perlu. Langsung aja kirim. Paling di depan awal Fatihah kepada sahabat. Riyadhah, bina jiwa, kalwat, menyendiri untuk tafakur ibadah. Tafakur. Waktu dari sisi matematis, Andung sampaikan dulu. Konsep waktu ini. Terutama dari sisi jumlah, durasi, dan ukurannya. Gak usah bingung, santaiin aja. Gini, tentu tidak berbeda. Tetapi dari sisi pengaruhnya terhadap jiwa manusia, beda. Di sini letak ilmu. Jiwa manusia dari sisi kesiapan, kelembutan, kekerasan memiliki keadaan yang beragam. Jadi kualitas jiwa berubah-ubah kan? Iya kan? Nah, seperti juga waktu pun secara kualitatif tidak sama kan? Iya kan? Orang yang larut hingga terbiasa nyaman dalam dosa, antum nyaman udah larut dalam dosa yang berkepanjangan. Misalnya 20 tahun, 40 tahun. Amalannya harus berlari. Mengejar ketinggalan kan? Berlari hingga terbiasa nyaman dalam dosa karena udah berkepanjangan. Harus berlari cepat mengejar, mengganti ketinggalan serta keterpurukan antum dalam multi lapisan beban maksiat. Di antaranya memaksimalkan kualitas waktu seperti Rajab apa? Sya'ban apa? Ramadan Lailatul Qadar apa? Betul kan? Harus tahu dimensi waktunya. Udah nyaman terlalu lama dosa, nggak terkejar. Allah itu Maha Rahman. Maha Rahman.
Kalau ada ilmu pasti paham deh. Maksimalisasi itu dikenal juga dengan istilah memanfaatkan rahim zaman, itu ilmunya. Itu ilmu wakat. Pernah dengar ilmu wakat rahim zaman? Baru dengar mungkin ya. Yang ngarangnya Wali Kutub. Sayang kitabnya nggak beredar. Berupa suhu. Rahim kan tempat, betul. Nah, dan rahim guru atau syekh atau imam, ya. Keunikan rahim adalah menerima makhluk. Setuju? Perempuan itu bisa menerima makhluk. Antum ada rahim? Mursyid ada rahim. Rahim guru bisa menerima antum sebagai murid. Ini bukan omongan klinik nih. Ya. Jadi yang membehit itu masuk ke rahim guru, tunggu. Ya, masuk ke rahim guru. Keunikan rahim itu apa? Menerima makhluk. Nah, ini kalau belajarnya salah nanti makhluk yang lain yang masuk. Kacau nih. Ya. Umumnya yang diterima makhluk apa? Makhluk yang belum sempurna. Setuju kan? Jadi mursyid harus punya rahim yang bisa menampung rahim-rahim yang belum sempurna. Nah, antum tidak terkejar waktu antum dosanya sudah nyaman lama. Lupa kan? Harus masuk rahim waktu. Kan ditunjukin di Quran. Lailatul Qadar dipendekkan. Rajab ada. Syaban ada. 3 itu tempatnya. Di setahun 3 itu. Rajab, Syaban, Ramadan. Nah, ini nggak dikaji di luar masalahnya. Amalan-amalan nggak ditempati, ya tetap aja jadi teori. Coba amalin antum di tempatnya. Nah itu makanya pas Ramadan ini hati-hati, jangan dikejar-kejar Lailatul Qadar kalau ke bawahnya belum tahu. Di Rajab itu salah satu tangga masuk ke Syaban. Nih itu Syaban. Dari Syaban masuk ke Lailatul Qadar. Waktunya beda-beda itu. Dan itu rukun amalannya ada. Dan nggak menyalahi syariat, ada di Quran kok. Ini mulai susah nih kajian nanti Ramadan ini. Gak apa-apa ya. Rahim itu menerima yang tidak sempurna, lalu menghidupkan berbagai potensi. Ya, kemudian dalam waktu singkat ia lahir kedua kalinya. Namanya wiladah syaniah. Lahir kedua itu wiladah syaniah. Untuk melewati tahapan berikutnya. Ya. Nah itu kan bisa ikhtiari kita. Itulah kehebatan rahim. Kalau wanita rahim johir. Kalau antum rahim ruhani. Duduk gak? Yang laki-laki kolefah itu harus punya rahim ruhani. Maka mulia antum. Dan potensi itu ada seluruh umat. Ditanya, Iwan punya rahim? Bencong dong katanya. Kalau nggak tahu kan pahamannya gitu. Bukan rahim johir. Semua punya rahim rohani. Iya kan? Kalau antum nasihati sesuatu, orang jolim sebagai khalifah kan harus empati. Harus dimasukkan ke rahim kita dia. Karena dia belum sempurna. Rohaninya tidak sempurna, sering terganggu. Masukin ke rahim kita. Nah rahim ini kalau nggak kuat, terlalu mepet, masuk ke rahim di atasnya. Itu disebut behit itu. Nah, buka cuki balik gaji. Ngopi dulu lah. Nanti ngajarin lah. Rahim zaman. Mau nggak nih?
Nggak mau, ya udah ya makanya talim dong gitu ya. Ini kalau ala baca di medsos itu terganggu dunia awang-awang namanya. Sama kajinya tapi tetap terganggu deh. Percayalah. Karena tetap mendalami konsep tasawuf ruhani itu harus ada mursyid, harus ada penuntun, harus ada beid, harus ada kontrol ruhani. Harus face to face. Ini bukan maksa, bukan promosi. Anu nggak ingin banyak jemaah. Capek. Kalau politik harus banyak jam. Kalau rohani harus sedikit jam. Kebalikannya. Ya. Antum mau masuk ke alam berikutnya harus masuk rahim orang nggak? Ayo. Langsung masuk rahim zaman nggak? Iya. Itu kehebatan rahim. Itu mujizatnya. Yang nggak bisa tergantikan. Seandainya ada kekurangan dan cacat pada makhluk, misalnya kekurangan satu jari saja di tangan antum kurang satu jari. Antum mengandalkan dunia, nggak akan mampu dunia memperbaiki. Sehebat apapun dokter. Setuju? Setuju nggak? Ayo. Dosa nggak akan terkejar antum sampai mati. Kalau antum nggak masuk rahim wakat tadi. Yang 3 tadi. Manfaatnya apa sih? Setidaknya kita ada ilmu pas mengamalkan pada bulan-bulan yang sudah disyariatkan kan? Ya. Relasi antara dunia dan akhirat itu tidak ubahnya dengan hubungan antara rahim ibu dan rahim dunia. Sama. Kini kita hidup di dunia yang merupakan rahim kedua kan? Setuju? Dunia ini kan rahim kedua bro. Lepas dari rahim ini masuk rahim lain kan? Iya kan? Rahim kedua kita ini sekarang nih. Dan kita harus mempersiapkan diri menyambut rahim ketiga. Ayo. Yakin gak tuh? Yakin kan? Lebih luas rahim ketiga tuh, lebih besar, lebih indah lagi dari rahim yang sekarang. Setuju? Namun rahim ini pun tidak seberapa nilainya yang ketiga itu bila dibandingkan dengan rahim berikutnya kan? Iya kan? Oke, langsung nyangkok alam akhirat. Jauh lebih luas, lebih indah di dalamnya. Tidak ada kesedihan, penderitaan, tidak ada. Kalau masuk rahimnya benar. Gitu ya. Nah, itu ada konsep puasa loh. Kayak nggak nyambung nih. Di rahim ibu, janin perlu waktu 9 bulan kesiapan dan persiapan sebelum hadir dan berada di dunia. Manusia dewasa pun memerlukan kesiapan dan bekal yang cukup sebelum memasuki rahim alam keabadian. Setuju? Betul. Perlu persiapan. Antum diajarin di Ramadan itu. Masuk rahim itu. Antum kan diajarin jadi malaikat. Betul kan? Tapi karena jasad antum masih nongkrong di rahim kedua ini, antum dibatasi dengan waktu, betul kan? Kalau enggak mampus lah seumur hidup masa. Ya. Durasi 5 menit saja dari waktu dunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bisa saja bernilai ribuan waktu akhirat. Durasi 5 menit. Maka hilal sulit ngitungnya, kecuali kalau spiritualnya nggak masuk. Salah satu rahim waktu yang memiliki kelebihan luar biasa dalam percepatan dan kualitas adalah bulan Rajab. Bulan Rajab penuh tuh, waktunya penuh. Beda di Syaban 1, Ramadan 1.
percepatan kualitasnya ya. Orang yang salah jalan hingga tersesat hidupnya selama 40 tahun, umpama bisa meluruskan ketersesatan, memperbaiki kesalahan dirinya dengan menempuh perjalanan singkat di bulan Rajab. Itu hadis. Begitu maha kasih sayangnya toleransi Allah, diberikan waktu tadi. Setuju? Ketemu nggak ngaji di luar nih? Dibantu. Jadi menjelaskan keyakinan itu ada semuanya, sandaran pemahaman itu, supaya logika kita nggak klinik, nggak membel. Nah, antum udah tahu, udah berilmu, nggak mau ngejalani, antum merasa pede dengan dosa. Ayo, silakan tuh. Berdoalah minta panjang, ketemu lagi bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Artinya kita tahu di waktu itu ada toleransi. Iya kan? Karena durasi 5 menit aja bisa ratusan tahun. Kalau dosa antum 40 hari kan sebentar. Iya kan? Nah. Jadi orang yang 40 tahun buat dosa aja nih bisa meluruskan ketersesatan, memperbaiki kesalahan dirinya dengan menempuh perjalanan singkat di bulan itu. Yaitu bulan Rajab, syukur-syukur Syaban, juga syukur-syukur Ramadan. Yang paling full Rajab. Kalau Syaban, nih Syaban tadi amalannya. Paham? Kalau Ramadan wilayah antum, itu milik antum. Ketemu Lailatul Qadar syukur, enggak sudah. Enggak ada ajaran itu, betul kan? Jangan dicari-cari. Karena tuh itu antum yang mampu milikinya. Kira-kira paham enggak maksud antum ngaji ini? Iya kan? Menyalahi aturan enggak ngajinya? Jadi nyombong ini, enggak, banyak kokon, males dong dia. Itu udah ulang-ulang tuh. Tapi juga belum nangkep. Jadi para pelanggan, para penikmat, pelanggan dosa, nggak perlu putus asa bro. Kalau udah tahu ilmunya, halo, udah buat dosa dulu. Gitu. Ah itu gitu kira-kira ya. Apalagi putus asa dosa dilakukan puluhan tahun, karena bulan Rajab di Syaban, di Ramadan menawarkan keajaiban, keutamaan yang luar biasa hingga mampu menghapus berbagai dosa seberat apapun juga dari lembaran hidup antum. Nah, jiwa manusia di bulan ini lebih memiliki kesiapan untuk menginsapin kebenaran tanpa antum menyadarinya di bulan Rajab. Cuman antum sering tidak merenung. Banyak orang sadar itu masuk di bulan Rajab. Percayalah. Boleh antum amati. Sedekil-dekil orang itu bukan bulan Ramadan ya. Ramadan bulan pancingan tuh, perang tuh. Cingkaha banyak tuh. Coba di Rajab. Lihat banyak orang sadar tuh. Makanya kalau naruh mobil di luar itu di bulan Rajab aman, gak perlu kunci. Jangan Ramadan. Ya. Jadi banyak orang mengisapi kebenaran di bulan Rajab. Menerima perubahan, membangun gairah bulan Rajab sebetulnya. Walaupun mereka nggak berilmu, karena Allah seperti memberi rasa feel di situ. Rajab udah lewat, udah kan? Nggak ngerti kan Rajab? Sayang ya andung yang ngajinya kok udah Rajab katanya. Nggak gitu. Ya, biasa kan kaji. Dia ingin sile, lupu sile kalau bercakap kan. Ya banyak. Ya. Insya Allah di bulan itu sebenarnya banyak rahmat Allah, termasuk bulan Syaban, tapi masih terhitung batasannya. Ya, kalau Ramadan milik antum, tapi terkait dengan Rajab dan Syaban. Ya, gimana mau ngejar Lailatul Qadar? Kalau syarat di bawahnya nggak paham ya. Anugerah terbesar di bulan ini adalah makfirah. Jadi inti Rajab itu makfirah. Orang banyak salah prediksi. Ramadan itu makfirah katanya. Sepertiga itu maksudnya itu. Paham nggak?
Rajab, Sya'ban, Ramadan, bro. Sepertiga dipotong 30, 10 hari, 10 hari. Itu milik antum semuanya. Makanya nggak ketemu Lailatul Qadar. Karena nggak full. Paham? Ramadan. Terusin ya ngaji nih. Ini ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan bulan Rajab dulu ya, supaya tahun depan mudah-mudahan berdoa kepada Allah ketemu, antum mesti ngapain? Iya. Itu bulan cinta. Bulan ini sebagai bulan memohon ampunan, istighfar Rajab. Ya, betul itu. Kalau nggak percaya buka hadis baru tahu. Bukan umum tuh, khusus. Ya. Dan itu makbul di sini. Karena di situ ada pengertian rahim waktu pada bulan pengampunan makfirah. Sementara itu Allah Al-Habib, Maha Cinta di bulan itu. Setuju? Kan disebut tadi tempat bercinta Rajab. Maha Cinta. Allah itu memanggil-manggil hambanya pada bulan itu loh. Melalui para malaikat di langit. Sayang telinga kita pakak. Aina Rajabiyun, Aina Rajabiyun, Aina Rajabiyun. Pernah dengar kata? Pernah nggak? Itu amalannya. Aina Rajabiyun, Aina Rajabiyun, Aina Rajabiyun. Itu amalan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul tersembunyi di tarekat. Dia seperti nyebut-nyebut itu. Mana manusia-manusia bulan Rajab? Mana manusia-manusia bulan Rajab? Itu artinya. Manusia bulan Rajab malah liwat, mubazir. Yaitu orang-orang yang hidupkan malam-malam Rajab dengan ibadah. Bukan puasa, puasa Sya'ban. Ya, Rajab ibadah. Gimana ibadah tiap malam begadang kalau perut lapar, bro? Gitulah bahasanya. Allah Subhanahu wa taala berseru, "Kemarilah, aku ingin memelukmu dan aku mengumbar senyumku untukmu betapapun banyaknya dosamu, asal engkau berjanji kepadaku di bulan berikutnya." Antum persiapkan sebenarnya Sya'ban. Ini hadis, insya Allah besok membahas. Nah, itulah perjalanan ruhani secara tuntunan syariat. Nah, itu di ulama-ulama dulu diamalin. Ya. Jadi bulan Rajab udah jelas, bulan Sya'ban insya Allah besok. Di situ ada kabilah, kenapa disebut Sya'ban? Nah, jadi Sya'ban itu kan artinya begini. Adim. Nah, Rajabah Adim, Rajab itu adim, agung, bulan cinta. Rajab bisa juga disebut al-asyam, mencurahkan rasa cinta itu. Al-asyam, antum jadi tuli. Asyam itu tuli. Antum nggak ngedenger kata dunia lagi, masuk dunia komunikasi dalam konsep ruhani ya. Itu asyam. Disebut juga al-asyam karena pada bulan itu rahmat kasih sayang Allah itu turun kepada umat Muhammad khususnya ya. Sya'ban itu kabilah Arab berpencar, berpisah karena perang, berkelompok ya antara kabilah ya, berkelompok-kelompok ya. Nah, jadi itu pengertiannya, mempunyai julukan Al-Qashir yang artinya singkat pendek. Jadi waktunya sama ya. Tapi karena Sya'ban itu pendek, karena mereka berkelompok menunggu hilal. Bulanku mana, bulanku mana. Orang yang menunggu datang itu kayak pendek gitu. Pada makna spiritual ya gitu. Karena kebanyakan manusia menunggu datangnya bulan Ramadan, maka disebut pendek. Nah, itu menunggu apa? Hilal. Hilal itu datang, itu biasanya orang itu kalau hilal datang, orang dulu di padang pasir, itu gembiranya luar biasa. Itu bulanku datang, bulanku datang. Nah, itu orang-orang serakah. Padahal yang penting di Rajab, ya kan. Yang ketiga bulan Ramadan, udah tahu itu. Jazirah Arab pada saat itu panas. Nah, diperintah nahan lapar. Jadi berat, perangnya berat. Untung ngantung di sini. Bayangin itu.
karena dijulukan rahmat. Juga bisa disebut Syahrul Quran, turun Quran. Ya. Yang kedua, Syahrul Maghfirah pada tempatnya. Beda dengan Rajab. Ya, pada tempatnya, enggak semuanya. Syahrul Syam, menahan. Ya. Itu yang paling penting Andung sampaikan sebelum kita tutup. Andung ingat-ingat karena ini suatu syarat ya. Kalau kita masuk persiapan Ramadan yang mesti dibaca Al-Baqarah 183, 184, 185 dibaca dulu.
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hal yang telah tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi nanti pas kita terawih kan ada taklim dakwah pas Ramadan. Nanti kalau suruh dakwah baca aja Al-Baqarah 183 184 185 udah selesai pulang. Dulu terus sedikit lagi ya. Secara gamblang perintah itu kan ditujukan untuk kaum muslim, ya kan? Orang yang beriman kan? Antum beriman kan? Ya. Sebagai upaya menaikkan derajat antum menjadi derajat takwa di hadapan Allah. Puasa ini perlu dipahami karena kita mesti belajar dari ulama dulu, kaum dulu lah, lebih dalam lagi. Diperintahkan kepada kaum-kaum sebelumnya kan, ada di Quran kan, juga diperintahkan puasa. Yang pertama kali menerima perintah puasa yang tahu? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau menyebut Nabi Adam agak bingung dong ya, hadisnya ya. Ya. 3 orang, 4 orang, 5 orang ya. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang unik nih, ini maknanya dalam nih. Dia berpuasa sehari puasa, sehari berbuka kan? Maknanya tahu nggak untuk antum? Sehari berpuasa, sehari buka. Bukan sehari ini puasa, besok enggak begitu maksudnya. Maksudnya gini, 1 hari berpuasa untuk mengingat fakir miskin. Paham? Maknanya itu. Ya. 1 hari berbuka, ya. 1 hari waktu berpuasa untuk bisa ingat fakir miskin. Pas kita berbuka untuk bisa mensyukuri nikmat Allah, itu maknanya. Paham nggak? Makna tadi itu. Pengertian ini untuk umat zaman sekarang mewakili dari sisi lahiriah puasa. Menahan lapar dahaga kan lahiriahnya. Pada itu intinya ingat fakir miskin kan rohaninya. Itu kan perintah yang berat kalau secara lahir. Ya. Untuk siapa yang berat? Untuk antum yang hidupnya di padang pasir di atas 150 derajat Celcius. Antum hidup di mana sekarang? Syukur nikmat ya. Kadangkala jam 5 masih kenyang ya. Ya. Lebihkan pengertiannya tadi. Berpikir orang yang berpuasa di daerah panas gitu. Lebihkan. Syukurnya naikkan. Ya Allah, bersyukur, sedekah. Jadi kenikmatan antum nggak terasa puasa dahat lapar. Isi dengan sedekah dan banyak bersyukur. Itu maksud ruhaninya. Duduk gak tuh? Karena inti tadi di Daud begitu. Paham maksud antum nih? Tolong ya, amalkan itu. Ini kan persiapan kita. Oh, siul-siul aja. Tahu-tahu udah buka, udah terasa lapar ya.
Padahal di situ ada makna sedekah sama banyak syukur, alhamdulillah gitu. Kita hidup di sini ya. Kalau hidup di sana gimana? Miskin lagi. Repot gitu. Menyengat lagi waktu panasnya. Karena itulah perintah puasa datang secara berangsur-angsur. Mulai dari perintah wajib puasa dengan pilihan berpuasa. Tidak berpuasa dengan kompensasi kan? Denda, fidyah, dan kewajiban mutlak. Nah, antum ngejar yang kedua, salah, manasak tuh. Kecuali sakit, musafir juga nggak bisa sebenarnya, udah mulai manasak tuh. Hati-hati tuh. Ya. Kenapa faktornya? Karena perjalanan kita tidak memerlukan fisik. Paham nggak? Perjalanan di AC, di musafir ini ke Jakarta kan. Sebentar musafir, kacau itu antum salah, enggak berilmu. Hati-hati memahaminya. Orang yang wujud syar'i, orang tua. Jadi yang tak boleh dilupakan bagaimana memaknai puasa lebih dari sekedar menahan atau haus saja. Lebih dari itu. Insya Allah besok memahami masuk ke Sya'ban. Penting ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dasar kita karena anu macamnya ke jahir walaupun ada sedikit jahir wakat agak pusing sedikit kan. Tapi kita seenggaknya paham ternyata waktu itu penting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.